cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatakan diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf. Terima kasih kami ucapkan kepada para peserta webinar. Berikut ini adalah video kontribusi PAUD Terpadu Trajmas dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Edi Mulyono, asli kelahiran Purworejo. Dengan ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-190 Kabupaten Purworejo. Semoga Kabupaten Purworejo semakin bangkit, bukan lagi sebagai kota pensiunan, tetapi sebagai kota pahlawan, kota pendidikan yang menelurkan banyak pemimpin-pemimpin bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat sehingga di pagi ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat walafiat dan semangat. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri tauladan dalam berakhlakul karimah. Bertepatan dengan hari ulang tahun ke-190 Kabupaten Purworejo tercinta, PAUD Terpadu Trajmas mempersembahkan sebuah kegiatan smart parenting dengan tema Jurus Jitu mendampingi anak belajar di rumah tanpa emosi. Pembelajaran saat pandemi COVID agar tetap menyenangkan sehingga menjadi bahagia anak dan orang tua. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara ini dengan membaca tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan kalam ilahi oleh Ibu Ratna Puspadewi. Kepadanya kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا صدق Allahul Azim. Acara selanjutnya adalah acara keempat oleh Bapak Maijen Purnawirawan Haji Dr. Imam Edi Mulyono, langsung live dari Caracas, Venezuela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dedi Adrianto, Ketua Himpau di Jawa Tengah selaku narasumber. Yang saya hormati Bapak Susetiono, Ketua, serta seluruh peserta webinar sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di webinar ini atau di Zoom ini untuk melaksanakan sebuah acara, yaitu Jurus Jitu mendampingi anak
belajar dari rumah tanpa emosi yang insya Allah nanti akan dibawakan oleh Ayah Dedi, Bapak Dedi Andrianto. Sekaligus hari ini bertepatan dengan ulang tahun Kabupaten Purworejo tercinta, di mana PAUD Trajumas itu berlokasi. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, memahami pentingnya kesesuaian program pengasuhan anak di rumah dan kesesuaian antara pembelajaran di lembaga, khususnya lembaga PAUD, maka PAUD Trajumas dalam hal ini memfasilitasi dengan penyelenggaraan program pendidikan keorangtuaan atau parenting yang merupakan pemberdayaan untuk memperkuat peran keluarga sebagai lingkungan yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Sebagaimana sering disampaikan oleh Bapak Presiden, Bapak Jokowi, bahwa pada tahun 2045 diharapkan kita akan mengalami atau mendapatkan bonus demografi. Namun demikian, tanpa menyiapkan generasi muda yang baik sesuai dengan tuntutan zaman maupun sesuai dengan situasi yang ada, bukan tidak mungkin akan terjadi bencana demografi. Akhirnya saya berharap penyelenggaraan Smart Parenting ini dapat bermanfaat bagi orang tua atau keluarga sebagai pendidik pertama dan utama, serta pengelola PAUD dan lembaga terkait lainnya dalam rangka menyelaraskan antara kepentingan pendidikan yang dilakukan di lembaga PAUD dengan pendidikan di rumah, sehingga anak-anak dapat berkembang secara optimal. Demikian beberapa hal yang ingin saya sampaikan atau sambutan guna mengantar kegiatan Smart Parenting ini. Semoga semua yang kita lakukan ini dapat bermanfaat. Kami mohon maaf atas kekurangannya dan kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam Edi Mulyono. Untuk acara berikutnya, acara inti kita Smart Parenting dengan tema Jurus Jitu mendampingi anak belajar di rumah tanpa emosi bersama Ayah Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang tercinta yang dirahmati Allah. Ketika tadi kita mendengar lantunan ayat Quran ya dari surat Luqman tadi, saya ingin menyampaikan beberapa hal di sini Bapak Ibu. Ya, di situ nanti akan berkaitan dengan apa yang menjadi tugas kita nanti sebagai orang tua. Nah, penting sekali saya sampaikan Bapak Ibu yang tercinta, yang dirahmati Allah. Saya mengambil inti dari Quran surat Luqman tadi yang nanti kita kaitkan dalam konteks kekinian pandemi di tahun 2 tahun terakhir ini yang perlu nanti kita jadikan sebagai modal kita semuanya untuk tetap istiqomah. Ayah bunda yang tercinta yang dirahmati Allah, Luqman itu selalu menekankan kepada anaknya. Beliau seorang nabi, tetapi diambil oleh Allah sebagai contoh untuk kita semua. Bahkan di zaman kini pun kita sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW, hambanya Allah, kita juga harus mengacu kepada konsep bagaimana Allah mendidik kita. Nah, Luqman ini menjadi contoh. Ternyata Bapak Ibu, ketika kemudian tadi disampaikan, pelajaran pertama yang paling menentukan kehidupan kita adalah tentang bab tauhid. La tusyrik billah. Sampai sering sekali beliau mengingatkan kepada putranya agar jangan sampai lupa kepada Allah, harus selalu menyembah Allah. Maka ini menjadi pedoman kita saat ini menjadi orang tua, saat pengasuhan baik di masa normal maupun new normal saat ini ataupun di masa yang akan datang. Ini tidak akan pernah lekang waktu. Selama kita masih menanamkan tauhid, insya Allah anak-anak kita akan selamat di dunia dan insya Allah di akhiratnya pun akan terjaga, selamat juga. Kemudian bab yang kedua adalah ditanamkan oleh Luqman kepada putranya adalah birrul walidain. Bagaimana sebuah penghormatan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Nah, ini nanti kita tarik Bapak Ibu di dalam masa pandemi ini. Pembelajaran apa yang dibutuhkan itu? Selain dengan tauhid tadi, menjaga tauhid, adalah bagaimana anak-anak kita nanti mampu menolong orang tuanya di kemudian hari. Nah, tapi saat ini di usia dini, apa yang harus dilakukannya? Menolong diri sendiri dulu. Maka habituasi, kebiasaan karakter atau akhlak itu harus dimulai sejak dini. Nggak mungkin ketika sudah dewasa baru kita kenalkan. Orang tua akan kerepotan di usia itu. Nah ya kalau waktunya masih ada, kalau nggak ada, apa yang terjadi? Maka ayah bunda, 2. Yang ketiga, yang ditanamkan Luqman kepada putranya adalah bab sholat. Ini pun timbangannya paling berat nantinya, bahkan dihisab oleh Allah nanti adalah bab sholat itu. Sebagai seorang muslim, kita harus meyakinkan dan meyakini dan juga menetapkan ini pada kehidupan kita. Ini yang menjaga perilaku manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana sholatnya nanti. Dan yang terakhir adalah tentang adab atau akhlak. Nah, ini penting Bapak Ibu. Baru kemudian ilmu, baru kemudian yang lainnya. Nah, banyak dari
maka yang salah. Ya, ini abaikan langsung ke yang kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Yang penting anakku di PAUD Trajumas pinter moco nulis hitung, tapi tentang tauhidnya nggak pernah dikontrol oleh orang tua. Tentang bagaimana dia bisa menolong diri sendiri, belum juga kita cek gitu loh. Sholatnya dianggap sepele, nanti kalau sudah 7 tahun, begitu 7 tahun nggak mau sholat, baru kemudian orang tua memukul anak. Nah, kan boleh Pak memukul anak ketika nggak mau sholat di usia 7-10 tahun. Tidak seperti itu caranya dalam Islam. Nah, Bapak Ibu yang mulia, betapa dahsyatnya. Dan kemudian akhlak, adab, baru kemudian ilmu yang saat ini menjadi kekhawatiran kita saat ini Bapak Ibu. Ini yang ingin saya sampaikan di awal untuk mengambil inti dari surat Luqman tadi yang disampaikan oleh pembaca Quran tadi. Masya Allah, ini harus kita menjadikan niat Bapak Ibu semuanya di dalam pengasuhan anak. Kalau ini kita geser sedikit saja, targetnya akan salah. Niatnya pasti akan keliru. Dan pasti terjadi kekerasan dalam keluarga, terjadi pertumpahan air mata pada anak-anak kita. Bahkan yang mengerikan adalah rumah surga yang kita harapkan, baiti janati. Itu ciri-cirinya kalau kita mendengar kisah dalam Quran itu, surga itu sangat indah, nyaman, banyak tertawa karena bahagia. Tapi kalau rumah kita kalau kemudian menjadi banyak tangisan anak, di situ terjadi teriakan orang tua, terjadi kekerasan, itu bukan baiti janati itu. Nah, Bapak Ibu yang mulia, yuk, saya di sini berkewajiban untuk watawasobil haq, watawasobil sober dalam hal, yuk, yang pertama, perbaiki niat kita sebagai orang tua di dalam mengasuh anak. Apakah yang poin paling utama ini menjadi prioritas dalam mendidik putra-putri kita? Kalau ini sudah dapat, maka pondasi berikutnya, pilar-pilar berikutnya sangat mudah dibangun nanti, Bapak Ibu. Kemudian ayah bunda yang tercinta yang dirahmati Allah, dalam sebuah ketauhidan, penghargaan kepada kedua orang tua, sholat yang terjaga, dan adabnya yang baik. Itu orang tua yang cerdas dalam versi keyakinan iman kita, Bapak Ibu yang mulia. Kemudian lagi, Bapak Ibu yang mulia yang dirahmati Allah, ingin saya sampaikan satu hal. Maka disinilah bersama-sama dengan Trajumas ini, Bapak Ibu, yuk kita belajar menyayangi putra-putri kita tanpa syarat. Tanpa syarat itu tadi ya, tanpa membanding-bandingkan, tanpa melihat hasilnya dan sebagainya. Mencintai sepenuh hati itu harus ada konsekuensinya. Nggak mungkin kita bilang, aku sayang sama anakku ini Pak Dedi, tapi begitu diminta gurunya untuk mendampingi anak saat Zoom, nggak ada. Ya. Meluangkan sedikit waktu, kemudian meminjamkan HP-nya, gadgetnya untuk anak belajar, nggak mau. Ini berarti kata cinta ini tidak bermakna. Kalau cinta itu ciri-cirinya, nopo nih Bapak Ibu yang sedang bercinta ini, ya, yang pasti apa? Pengorbanan. Kita meninggalkan keluarga jauh, seorang ayah pergi jauh dari keluarganya untuk bekerja. Ketika kemudian menahan rindu di sana, tidak bisa pulang karena demi untuk menghemat biaya. Semua kemudian setiap hari selalu mendoakan dalam doanya. Itu cinta. Yang dicinta itu ada konsekuensi yang membuat kemudian ada pengorbanan-pengorbanan yang luar biasa. Nah, tetapi Bapak Ibu, kalau kita mencintai anak kita, tak cukup hanya dalam hati dan lisan kita dalam kesendirian. Karena agama kita melalui baginda Nabi Muhammad SAW, cinta seorang ayah bunda harus muncul dalam perkataan yang didengar anak, muncul dalam perbuatan yang dilihat anak. Maka itulah Bapak Ibu, Nabi selalu mengajarkan kalau mendoakan anak itu harus anak itu terdengar. Nggak bisa kita hanya sekedar mengatakan cinta, tapi hanya dalam hati saja, masih lemah iman itu. Maka Bapak Ibu, perdengarkan doa-doa kita. Menjadi model tadi, apa yang dilihat anak akan menjadi sebuah perilaku. Maka ini di sini hati-hati. Maka dalam Al-Quran, termasuk juga tadi yang surat Luqman, bagaimana pengasuhan 2 tahun. Kalau Al-Baqarah 233 juga mengatakan kenapa pengasuhan 2 tahun itu penting, yang saat ini baru tren di negeri kita, Bapak Ibu, dengan istilah 1000 hari pertama kehidupan. Bukankah itu 2 tahun pertama, Bapak Ibu? Yang dalam Quran sudah berkali-kali Allah mengingatkan bahwa modeling itu akan sangat nampak di usia-usia itu. Kalau orang tuanya, sang ibu memberikan ASI dengan sepenuh hati cintanya, memberikan perkataan wal yaqulu qaulan sadida, qaulan ma'rufan, qaulan kariman, maka yang terjadi anak itu akan mendapatkan model yang terbaik. Maka sang ibu di awal 2 tahun disebut sebagai al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang pertama, madrasah merangkap sebagai guru. Bapaknya jadi apa? Kepala sekolah yang harus ngecek kesejahteraan dari kesekolahan itu. Kepala sekolah tugasnya tidak hanya ngecek sarpras, genteng bocor, keran bocor, enggak. Itu bukan kepala sekolah, itu penjaga sekolah itu. Ya. Kalau kepala sekolah ngecek apakah yang dimakan layak, apakah yang di tempat tidurnya nyaman dan sebagainya. Itu tugas dari kepala sekolah dalam keluarga. Coaching, nah ini Bu.
pendampingan ini tidak bisa kalau sendiri. Kita tidak bisa, Bu. Manusia itu ayah, lo kuatnya kalau berjamaah. Watawasau bil haq, watawa itu saling. Saling itu tidak bisa ngomong sendiri di depan cermin. Hei, kamu jadi bapak sing baik. Atau hei, kamu jadi ibu yang baik. Kita ngomong seperti itu terus kayak orang gila nantinya. Jadi watawasau bil haq, watawasau bis sabr itu benar, sabar itu hanya bisa terjadi kalau terjadi pendampingan bersama. Ya, ibu bapak ada kompak, eyangnya nggak kompak, gagal juga. Nah, maka harus kompak. Nah, ini yang coaching ini adalah pendampingan. Di negeri kita tahun 2018 kemarin dipastikan, ternyata dicek oleh sebuah lembaga independen dunia bernama PISA. Ternyata kemampuan negeri anak bangsa ini menurun di tahun 2018 kemarin, bahkan sampai sekarang pun, karena orientasi pendidikannya pada hanya sekedar bisa membaca, matematika, bisa IPA. Pak, begitu dicek ternyata ranking kita di bawah standar. KKM-nya itu ibaratnya 400, kita 371. Loh Pak, kan bisa membaca? Iya, banyak yang bisa membaca, tapi nggak tahu yang dibaca. Dia bisa membaca kebersihan bagian dari iman, tapi buang sampah sembarangan. Bukankah itu tidak bisa memahami yang dibaca? Dia melihat gunung yang tinggi, tidak mengucapkan Allahu Akbar atau Masya Allah, tetapi kemudian malah mengeruknya, kemudian menebang pohonnya. Bukankah itu orang yang tidak bisa membaca? Itu Bapak Ibu, membaca yang bermakna ini yang dihitung oleh lembaga PISA. Matematika juga demikian. Banyak yang diukur ternyata adalah kemampuan-kemampuan ini. Tapi kita tidak mengenalkan ini karena orientasi orang tua lebih kepada kemampuan anak bisa menghitung dengan cepat dan benar. Padahal bukan itu yang dimaksud dengan matematika, yang mampu matematika itu. Science itu gabungan dari dua hal di atasnya. Kemampuan membaca alam, kemampuan menghitung alam, itulah dari ilmu sains nantinya. Nah, bagaimana sainsnya bisa bagus kalau membaca dan matematika rendah? Satu lagi yang dicek oleh lembaga PISA, yaitu adalah kemampuan kita dalam kreativitas. Bapak Ibu, agama kita menekankan tentang siapa orang yang terbaik di dunia itu. Kriterianya ada dua, takwa dan banyak manfaat pada sesama. Ya. Nah, kalau kita tarik yang poin kedua, bermanfaat kepada sesama, itu pasti orang itu kreatif. Dia menjadi pemecah masalah, bukan nambah masalah. Dia menjadi pribadi yang bisa menemukan hal-hal yang baru. Ini termasuk di ITS ini baru muncul ini alat swab yang hanya sekedar dengan keringat saja ya. Jadi alatnya ditaruh di keringat, di ketiak, kemudian dalam waktu cuma sekian menit langsung ketahuan apakah orang itu positif atau negatif, dan itu akurasinya cukup bagus, hampir sama seperti yang di UGM ditemukan itu yang dengan nafas itu ya. Masya Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu, apakah itu hasil dari satu orang? Tidak bisa. Ternyata untuk bisa kreatif itu membutuhkan kerjasama, berjamaah. Harus kerjasama, kolaborasi. Karena di situ akan terjadi sebuah proses komunikasi, saling mengkoreksi, saling memberi masukan, dan akhirnya kemampuan anak manusia yang kritis berpikir itu akan terjaga, muncullah karya-karya kreatif. Bapak Ibu yang mulia, ranking kreativitas anak-anak remaja di Indonesia, ranking 81 dari 82 negara. Bayangkan Bapak Ibu, kalau ini tidak kita siap bergerak, orang tua tidak mau kemudian berubah, guru tidak mau berubah, maka tidak hanya lost learning saja yang tadi disampaikan Pak Imam tadi, tapi juga akan terjadi lost generation. Generasi yang kemudian, naudzubillah min dzalik, yang nasibnya terlunta-lunta. Yang berikutnya Bapak Ibu, ini juga ada satu tambahan kembali. Ternyata hasil kerjasama, kolaborasi atau berjamaah yang rapi itu akan memenangkan pertandingan atau kompetisi. Tetapi ternyata negeri kita, remaja-remaja anak-anak kita banyak sekali yang berpikir egois. Dan itu dipertahankan sampai usia dewasa, bahkan ketika usia tua pun masih banyak yang berpikir egois Bapak Ibu. Padahal egoisme itu menjauhkan fitrah manusia Bapak Ibu. Nah, harus menjadi pribadi yang mampu bekerja sama. Apa itu eksplorasi Bapak Ibu? Menggunakan seluruh panca indera pemberian Allah, ketemu dengan benda-benda ciptaan Allah. Eksplorasi. 7 tahun pertama anakmu bak seorang raja. Biarkan dia bermain bebas. Bahkan naik di punggung eyangnya yang mimpin sholat pun dijadikan eyangnya, kuda pun biarkan. Bayangkan, dahsyat sekali. Dan belajar yang menggunakan seluruh panca indera, ketemu dengan benda-benda ciptaan Allah. Kemudian dia bersama dengan teman-temannya, pasti akan menyenangkan. Bapak Ibu yang tercinta, itu dulu sebelum pandemi, itu dulu saat saya masih kecil 8 tahun 80-an. Ya. Tapi sekarang Bapak Ibu, akhir 2020, 2021 saat ini, ternyata ada sebuah makhluk kecil yang dikirim oleh Allah, tak nampak mata kita, yang bernama COVID-19 Bapak Ibu. Ternyata
Awalnya saya menganggap ini musibah, Bapak Ibu. Karena merasa bahwa kok jadinya kayak gini, kok sekolah saya harus jadi tutup, harus belajarnya di rumah. Kok anak-anak tidak bisa ketemu gurunya. Awalnya saya menganggap ini adalah satu cobaan yang berat, Bapak Ibu yang tercinta. Ini sedikit saya mengulas. Ini adik-adik yang lihat mungkin tidak boleh dulu ya. Ini bagaimana kemudian sekolah online itu ternyata banyak membuat dari kita emosi, Bu. Kita lihat ini. Ini anak nggak mau mengerjakan tugas-tugas gurunya. Stop. Nggak berani saya melanjutkan, Bapak Ibu. Ini kenapa? Kok ada orang tua se-emosi itu terhadap buah hatinya? Yang kadang ditunggu bertahun-tahun baru bisa lahir. Karena tadi Bapak Ibu, sang ibu tidak tahu bahwa pendidikan anak usia dini itu substansinya bukan mengajarkan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Tetapi lebih kepada bagaimana dia bahagia melakukan kebaikan yang sedikit-sedikit tapi konsisten, Bunda. Itu loh yang menjadi PR kita. Jangan kemudian kita orientasinya ambisi orang tua berlebihan. Begitu di zaman sekarang, di era abad 21 ini Bapak Ibu. Orang tua menjadi orang tua yang tidak menyenangkan. Dia dibenci anaknya, maka terputuslah ta'liful qulub, ikatan hati atau emotional bonding. Kalau sudah itu terputus, maka terputuslah tadi konsep tauhid. Dia terputus juga birrul walidainnya. Tidak dia menghargai orang tuanya lagi. Dia akan mengabaikan sholatnya, lebih mementingkan kesenangan dirinya. Dan juga adab akhlaknya dipastikan tidak akan baik, Bapak Ibu. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini banyak terjadi kalau kita melihat. Contoh lagi nih, Bapak Ibu. Ini anak SD ini nangis ini. Ya. Ya. Ini adalah contoh-contoh, Bapak Ibu. Mohon maaf. Mohon maaf. Itu contoh-contoh yang tidak baik terjadi. Kenapa? Karena tadi Bunda, antara guru dan orang tuanya tidak paham. Nah, ketika tidak paham apa yang terjadi? Nah, ini loh Bapak Ibu yang mulia. Agar nanti bisa mendampingi anak di saat pandemi tanpa emosi, yuk kita kembali kepada konsep-konsep fitrah dalam tarbiyatul aulad, dalam pengasuhan anak. Pertama adalah nilai-nilai akhlak. Ya. Karakter. Ya, secara umum kita menyebutnya bisa karakter, bisa juga akhlak kalau kita ini ya. Kemudian juga ini harus di masa pandemi ini loh yang dicek kalau perlu. Pak Didi apa nggak boleh saya mengeleskan anak? Boleh mengeleskan anak di usia dini. Karena zaman Rasulullah pun ada seorang anak yang harus dileskan karena bidangnya bahasa, ibunya nggak menguasai bahasa asing, ya. Akhirnya sang ibu ngeleske anaknya ya. Dan akhirnya anak itu menjadi seorang diplomat di usia 21 tahun. Ya. Boleh, tetapi pada sesuatu yang dia sukai, yang ia minat, yang dia menonjol di bidang itu. Nah, akhlak, kemudian adab dan sebagainya, ini loh Bapak Ibu, yang kita tekankan di masa BDR, belajar dari rumah itu yang dicek. Kecakapan hidupnya, ini yang harus kita cek. Maka jangan sampai kita kemudian meminta anak untuk mengerjakan sesuatu yang sebenarnya itu tugas guru kelasnya. Nah, guru kelasnya mampu karena terlatih. Tetapi ketika sudah belajar dari rumah, maka harus dirubah strateginya Bapak Ibu. Tidak bisa kita menghadirkan kelas di dalam rumah yang sifatnya seperti pembelajaran di kelompok bermain atau di taman kanak pada umumnya. Di pendidikan 4.0 ini, ingat loh Bapak Ibu, ini semua negara berlomba-lomba agar anak tidak lagi prakarya tapi berkarya. Agar anak tidak memegang kertas-kertas lagi untuk menulis menggambar, tetapi dia membuat karya 3 dimensi, 4 dimensi, berkarya. Kita masih hanya ingin anak kita karya 2 dimensi, panjang lebar saja. Padahal era sekarang udah 4 dimensi, bahkan 5 dimensi, Bapak Ibu. Yuk kita berubah. Ini mindset ini harus kita perbaiki, karena nanti akan berdampak dalam BDR. Nah, maka eksplorasi pada saat anak bermain merupakan cara terbaik anak untuk belajar. Nah, bagaimana kegiatan BDR yang mudah berkualitas? Ini Bapak Ibu yang mulia. Contoh, ya. Nih kita orang tua mendapatkan 2 pilihan dari gurunya. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah. Hari ini di Trajumas kami memberikan 2 pilihan kegiatan pada hari ini di rumah. Silahkan bacakan dua-duanya dan minta anak untuk memilihnya. Hari ini mau bermain yang mana dulu? Ternyata salah seorang anak setelah dibacakan itu memilih yang poin ini kemudian. Bermain engklek. Coba Bapak Ibu yang mulia. Pasti orang tua mampu ini mengajarkan ini. Wong pernah punya pengalaman bermain engklek kok. Ayah bunda, silakan mengawali kegiatan belajar dengan bercerita tentang bermain engklek di waktu kecil. Kemudian boleh sambil menggambar
di kertas mainan engklek yang nanti akan buat. Siapkan kemudian beberapa benda apapun di rumah. Ada tali sepatu, ada rafia, atau apapun bendanya. Terserah, bola-bola kecil silahkan. Nah, akhirnya Bapak Ibu apa yang terjadi kemudian? Setelah menggambar, bercerita, di situ sampai orang tuanya bercerita, ini ayah nak waktu kecil nak. Oh ini ayah, ini bunda. Oh enggak, itu belum kenal bunda, ini temannya ayah. Ini temannya ayah, ini juga temannya ayah. Ini lawannya pas main sama ayah, tiga orang nak. Kita bermain engklek berkelompok. Oh iya, mainnya gimana ayah? Ayahnya mempraktekkan. Anaknya kemudian bertanya, ayah praktek nak, tapi kok belum punya tempatnya. Bisakah kak nak kau membuat tempat main engklek bersama? Nah, akhirnya anaknya disiapkan juga ini tadi berbagai macam benda-benda itu. Mulai di rumah kemudian merangkai tali, ada sendal, ada sepatu, ada kotak pensil, ada sikat gigi yang sudah nggak kepake, apapun dipakai. Jadilah kemudian media bermain engklek. Lalu ayahnya bertanya lagi, bundanya bertanya, nah apa yang kau buat ini? Ini aku buat engklek ayah. Terus kau tambahkan apa biar engkleknya semakin panjang? Oh nanti tak tambah ini pak, ayah, dan sebagainya. Dibuat anak bertanya terus dengan pertanyaan terbuka. Lalu kemudian setelah jadi, bisa nggak nak kita bermain bersama? Oh bisa, coba aku main dulu ya. Boleh. Akhirnya main bersama. Nah di situ Bapak Ibu, anak bisa bermain dengan ibunya, dengan pengasuhnya, dengan neneknya, kakeknya bahkan boleh. Nah setelah selesai bermain kita lihat. Nah coba Bapak Ibu, kalau kita lihat dari sudut pandang guru, anak ini sudah berkembang fisik motorik kasarnya, mampu melompat, ya, berdiri dengan satu kaki. Itu indikator yang ada di taman kanak-kanak B, Bapak Ibu. Anak mampu melemparkan benda, menggenggam kreweng atau genting yang dipakai untuk melempar atau batu ataupun plastik. Gitu. Kemudian dia bisa bermain prediksi kira-kira biar mantulnya nggak kejauhan gimana, kognitif, problem solver. Kemudian lagi dia bercerita tentang apa, itu semua aspek mau dapat. Tinggal satu mungkin ya, tentang membaca menyebut nama Allah, yaitu spiritualitas. Itu yang nanti perlu guru hadir. Bapak Ibu lihat. Setelah dia selesai, nah sudah selesai mainnya, sudah mas, sudah pak, terus kamu main apa lagi tuh? Ini sapunya mau jadi kendaraan terbangku seperti nenek sihir yang terbang pakai sapu. Dia senang keliling rumah. Coba bayangkan. Begitu orang tuanya kerja ataupun entah pergi ke satu tempat bersama neneknya di rumah, dia praktek di rumah. Nah, sang nenek pun nggak sabar pengen bernostalgia masa lalunya. Coba sekarang. Yang diutamakan di dalam BDR di masa pandemi dan seterusnya nanti tidak hanya di BDR adalah pertama habituasi, yaitu pembiasaan terkait dengan akhlak, karakter PHBS-nya, sosial emosionalnya. Nah, yang kedua komunikasi terbuka, interaksi, terjadi saling. Ya, contohnya di baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali mencontohkan cara berkomunikasi dengan anak. Tidak boleh tergesa-gesa, harus sejajar mata anak kita. Kita harus melihat bahasa tubuh anak, berempati. Kalau anak itu nangis, kita kemudian peluk dulu. Jangan sampai kemudian kita beri nasihat saat dia menangis. Itu ada di Nabi kita, Bapak Ibu. Nah, yang terakhir adalah pola pikir kita harus yang pahami bahwa ketika di sekolah dengan APE seperti ini, Bapak Ibu, ya, maka di rumah APE-nya ya, apapun yang ada di dapur, apapun yang ada di ruang tamu, apapun yang ada di halaman, ataupun yang ada di sekitar tempat kita, semua ini adalah APE juga. Jadi gunakan ini untuk memberikan terbaik. Kalau ini saya nilai Bapak Ibu, mainan beli ini skornya cuma 40. Ya 40 ini skornya. Tetapi kalau benda-benda, termasuk benda-benda yang ada sinar ciptaan Allah juga batu daun ini antara 90 sampai 100. Ya, kalau yang buatan manusia ini nggak nyampe 100, tapi yang ciptaan Allah pasti nilainya adalah 100. Maka ayah bunda yang tercinta yang dirahmati Allah, yuk kita kembalikan fitrah anak-anak kita dalam BDR, yaitu kembali kepada pembelajaran. Dan yang terakhir adalah mari kita lihat renungan kita hari ini. Ini loh anak kita dulu, Bu. Di kudang-kudang, tapi begitu kita sibuk, Pak, mereka kita abaikan. Dan banyak orang tua yang nggak mau repot akhirnya memberikan gadget gawe pada putra-putrinya, main games. Data terbaru, 250 anak lebih di Jawa Tengah yang masuk rumah sakit jiwa karena gawe, kecanduan games. Bapak Ibu yang tercinta, memberikan kebebasan anak melalui bermain dengan alam serta lingkungan sosial adalah hak dan kebutuhannya. Bermain yang membuat anak bergerak dengan riang atau fokus dalam permainannya adalah cara terbaik mereka dalam belajar. Demikian dari saya, kurangnya saya mohon maaf lahir batin. Mbak Linda, saya kembalikan kepada moderator. Semoga apa yang saya sampaikan ini
bermanfaat untuk menggugah hati saya dan diri kita semuanya untuk kebaikan yang lebih baik lagi.